Ayah dan ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan rezeki yang cukup untuk menjalani hari dengan nyaman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan obrolan kecil ini. Di usia yang tidak lagi muda, kita semua tentu ingin hidup dengan tenang, tanpa banyak beban di hati. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin sedikit menyapa. Ayah dan ibu yang sedang mendengarkan video ini sekarang berada di mana? Apakah di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau di daerah lain di Indonesia? Atau mungkin ada juga yang sedang berada di luar negeri? Dari manapun ayah dan ibu mendengarkan, semoga kita semua dipertemukan dalam suasana yang hangat dan penuh rasa saling memahami. Pagi hari di usia senja biasanya berjalan lebih pelan. Ada yang duduk di teras sambil minum teh hangat, ada yang melihat halaman rumah, ada juga yang sekadar duduk diam sambil mengingat masa lalu. Di saat-saat seperti itu, kadang muncul berbagai pikiran tentang anak, tentang kebutuhan hidup, dan tentang perasaan tidak ingin merepotkan siapapun. Banyak orang tua menyimpan perasaan itu sendirian. Di satu sisi, ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Di sisi lain ada rasa sungkan, tidak enak hati, dan takut dianggap membebani anak. Perasaan seperti ini sangat manusiawi, ayah dan ibu. Tidak ada yang salah dengan perasaan itu. Namun, dalam obrolan kali ini kita akan membahas satu hal penting dengan hati yang tenang. Bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk saling mengingatkan dengan cara yang lembut. Tentang mengapa di usia senja ada baiknya orang tua lebih berhati-hati ketika ingin meminta uang kepada anak. Semoga obrolan ini bisa menjadi teman yang menenangkan, bukan beban pikiran. Mari kita lanjutkan pelan-pelan ke segmen berikutnya, agar hati tetap nyaman dan pikiran tetap jernih. Ayah dan ibu yang saya hormati, di usia senja ini, niat orang tua hampir selalu sama. Kita hanya ingin anak-anak hidup tenang, tidak terbebani, dan tetap bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Bahkan ketika kondisi kita sendiri mulai terbatas, banyak orang tua tetap berusaha menahan diri, tidak ingin merepotkan, tidak ingin dianggap menyusahkan. Ada sebuah cerita sederhana. Seorang ibu pernah berkata, "Sebenarnya saya tidak ingin meminta, tapi kadang kebutuhan datang bersamaan." Cerita seperti ini mungkin juga pernah ayah dan ibu rasakan. Harga kebutuhan pokok naik, biaya kesehatan bertambah, sementara penghasilan sudah tidak seperti dulu. Dalam kondisi seperti itu wajar sekali jika muncul keinginan untuk meminta bantuan anak. Namun di balik niat baik itu, seringkali orang tua lupa satu hal. Anak-anak kita sekarang juga sedang berjuang. Mereka punya keluarga, tanggung jawab, cicilan, dan tekanan hidup yang tidak ringan. Bukan berarti anak tidak sayang, bukan juga berarti anak tidak mau membantu. Hanya saja kehidupan setiap generasi memiliki bebannya masing-masing. Ketika orang tua terlalu sering meminta uang, tanpa disadari bisa muncul jarak di hati. Anak menjadi sungkan, orang tua merasa tidak enak, dan hubungan yang seharusnya hangat perlahan berubah menjadi kaku. Padahal yang dibutuhkan sebenarnya bukan uang semata, melainkan rasa saling memahami dan saling menjaga perasaan. Bukan berarti orang tua harus memendam semua kesulitan sendirian. Tidak, ayah dan ibu. Yang perlu dijaga adalah caranya. Ada perbedaan besar antara meminta dengan terpaksa dan menerima dengan penuh pengertian. Di usia senja, menjaga martabat dan ketenangan batin seringkali jauh lebih berharga daripada sekadar mencukupi materi. Jika ayah dan ibu merasa obrolan ini mulai menyentuh hati, jangan buru-buru menilai diri sendiri. Kita sedang belajar bersama pelan-pelan tanpa menyalahkan siapapun. Dan jika ayah dan ibu merasa obrolan seperti ini bisa menjadi teman di waktu luang, silakan tekan tombol like atau tetap bersama di channel ini, agar kita bisa saling menguatkan lewat obrolan sederhana seperti ini. Ayah dan ibu yang saya hormati, ada satu hal yang sering kali tidak diucapkan, tapi sangat dirasakan oleh orang tua di usia senja, yaitu soal harga diri. Sejak muda, kita terbiasa bekerja keras, mencari nafkah, dan menjadi tempat bergantung bagi keluarga. Kita terbiasa memberi, bukan meminta. Maka ketika usia bertambah dan keadaan berubah, perasaan hati pun ikut berubah. Ada cerita ringan yang sering saya dengar. Seorang ayah berkata, "Dulu anak-anak selalu minta pada saya, sekarang saya yang harus meminta."
Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menyimpan perasaan yang sangat dalam. Bukan soal uangnya, ayah dan ibu, melainkan soal perasaan tidak lagi mampu seperti dulu. Perasaan ini wajar, dan banyak orang tua mengalaminya, meski jarang diceritakan. Ketika orang tua mulai sering meminta uang kepada anak tanpa disadari, hati bisa menjadi lebih sensitif. Setiap penolakan terasa menyakitkan, setiap keterlambatan terasa seperti diabaikan. Padahal seringkali anak bukan tidak mau membantu, tetapi memang sedang kesulitan. Disinilah hati orang tua diuji, bukan oleh kekurangan materi, tetapi oleh perasaan dan pikiran sendiri. Menjaga harga diri di usia senja bukan berarti menolak bantuan, bukan juga berarti harus selalu kuat sendirian. Menjaga harga diri berarti tahu kapan perlu bicara dan kapan cukup diam dengan tenang. Ada kalanya orang tua lebih mulia ketika memilih hidup sederhana, menyesuaikan kebutuhan, dan tidak memaksakan keinginan yang justru memberatkan hati sendiri. Ayah dan ibu yang saya hormati, ketenangan batin seringkali datang bukan dari banyaknya uang, tetapi dari perasaan cukup. Cukup dengan apa yang ada hari ini, cukup dengan kesehatan yang masih diberikan, cukup dengan keluarga yang masih mendoakan, meski tidak selalu hadir secara fisik. Rasa cukup inilah yang perlahan menjaga hati tetap lapang. Melalui obrolan ini, saya ingin ayah dan ibu tahu bahwa memilih untuk tidak sering meminta uang kepada anak bukanlah tanda menyerah, melainkan tanda kebijaksanaan. Tanda bahwa orang tua ingin menjaga hubungan tetap hangat, tanpa tekanan, tanpa rasa tidak enak di kemudian hari. Mari kita lanjutkan pelan-pelan ke segmen berikutnya dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Ayah dan ibu yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang meminta uang kepada anak, seringkali yang terpikir hanya soal kebutuhan hari ini. Apakah cukup untuk belanja, untuk berobat, atau untuk keperluan mendadak? Jarang sekali kita sempat memikirkan dampaknya dalam jangka panjang, terutama dampak yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa di dalam hati. Ada sebuah cerita ringan. Seorang ibu pernah berkata, "Anak saya selalu memberi, tapi sekarang jarang bercerita." Awalnya terdengar biasa saja. Namun jika direnungkan lebih dalam, ada jarak yang perlahan tumbuh. Bukan karena tidak sayang, bukan karena marah, tetapi karena masing-masing mulai menahan perasaan. Orang tua takut dianggap merepotkan. Anak takut tidak bisa memenuhi harapan. Ketika permintaan uang menjadi kebiasaan, suasana hubungan pun bisa berubah tanpa disadari. Anak mungkin mulai merasa tertekan, meski tidak pernah mengucapkannya. Orang tua pun mulai sering merasa tidak enak hati, meski kebutuhan belum terpenuhi. Hubungan yang seharusnya hangat dan penuh cerita, perlahan menjadi kaku dan penuh perhitungan. Padahal, tidak ada satupun yang berniat buruk. Ayah dan ibu di usia senja ini, yang paling berharga sebenarnya adalah kedekatan batin, percakapan ringan, tanya kabar dengan tulus, doa yang dipanjatkan diam-diam. Semua itu jauh lebih menenangkan dibandingkan uang yang datang bersama rasa sungkan. Ketika orang tua bisa menahan diri untuk tidak sering meminta, anak justru lebih leluasa memberi dengan hati yang lapang. Bukan berarti orang tua harus menutup diri sepenuhnya. Jika memang ada kebutuhan mendesak, komunikasi tetap penting. Namun dilakukan dengan cara yang lembut, jujur, dan penuh pengertian, bukan dengan tuntutan, bukan dengan perbandingan, apalagi dengan rasa bersalah. Dengan begitu, hubungan tetap terjaga, dan hati kedua belah pihak tetap tenang. Jika ayah dan ibu merasa obrolan ini mulai membuka sudut pandang baru, semoga itu menjadi bekal kecil untuk menjaga keharmonisan keluarga. Dan bila ayah dan ibu ingin terus ditemani oleh obrolan-obrolan hangat seperti ini, silakan tekan tombol like atau ikuti channel ini. Bukan sekadar tombol, tetapi sebagai tanda bahwa kita ingin saling menguatkan pelan-pelan dengan hati yang penuh pengertian. Ayah dan ibu yang saya hormati di usia senja ini, banyak orang tua yang terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya menyimpan beban di dalam hati. Beban itu bukan hanya soal kebutuhan hidup, melainkan perasaan yang sulit diungkapkan. Perasaan tidak ingin merepotkan, takut dianggap beban, dan khawatir menyusahkan anak-anak yang sudah memiliki kehidupannya sendiri. Ada cerita ringan yang sering terjadi. Seorang ayah duduk diam di ruang tamu, memandangi jam dinding yang berdetak pelan. Di tangannya ada ponsel, ingin menelpon anak tapi ragu.
bukan karena tidak rindu, melainkan takut jika pembicaraan berujung pada soal uang. Akhirnya, ponsel itu diletakkan kembali, dan rindu pun dipendam sendiri. Cerita seperti ini mungkin sederhana, tapi sangat dekat dengan kehidupan banyak orang tua. Ketika orang tua sering meminta uang tanpa sadar, beban batin justru bertambah. Setiap kali meminta, ada rasa tidak enak. Setiap kali menerima, ada rasa sungkan. Dan ketika tidak diberi, ada rasa sedih yang sulit dijelaskan. Perasaan-perasaan ini, jika terus dipendam, lama-lama bisa membuat hati terasa lelah, bahkan membuat orang tua merasa rendah di hadapan anaknya sendiri. Ayah dan ibu yang saya hormati, hidup di usia senja seharusnya lebih tenang, lebih sedikit pikiran, lebih banyak ketentraman. Oleh karena itu, menjaga batin agar tetap ringan menjadi hal yang sangat penting. Salah satunya adalah dengan mengurangi hal-hal yang membuat hati tidak nyaman, termasuk kebiasaan meminta yang justru membuat diri sendiri merasa terbebani. Bukan berarti orang tua harus hidup dalam kekurangan. Bukan juga berarti menolak bantuan anak. Namun, dengan hidup lebih sederhana, menyesuaikan kebutuhan, dan menerima keadaan dengan lapang, beban batin perlahan bisa berkurang. Ketika hati lebih tenang, tubuh pun terasa lebih ringan, dan hari-hari bisa dijalani dengan lebih damai. Melalui segmen ini, semoga ayah dan ibu merasa dipahami dan tidak sendirian. Banyak orang tua merasakan hal yang sama, meski tidak pernah diucapkan. Mari kita lanjutkan obrolan ini ke segmen berikutnya, dengan harapan hati menjadi semakin ringan dan pikiran semakin jernih. Ayah dan ibu yang saya hormati, ada satu pelajaran hidup yang biasanya baru benar-benar terasa di usia senja, yaitu tentang rasa cukup. Dulu, saat masih muda, kita sibuk mengejar banyak hal. Ingin rumah lebih besar, ingin penghasilan lebih banyak, ingin hidup lebih mapan. Namun ketika usia bertambah, perlahan kita sadar bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi untuk bisa merasa tenang. Ada cerita ringan yang sangat sederhana. Seorang ibu berkata, "Sekarang saya bahagia kalau pagi bisa bangun tanpa pusing, minum air hangat, dan duduk sebentar di teras." Tidak ada cerita besar, tidak ada kemewahan. Tapi dari cerita itu, terlihat jelas bahwa kebahagiaan di usia senja sering datang dari hal-hal kecil yang dulu mungkin tidak kita anggap penting. Ketika orang tua mulai sering meminta uang kepada anak, kadang bukan karena benar-benar kekurangan, tetapi karena perasaan belum merasa cukup. Ada rasa takut jika suatu hari nanti kekurangan. Ada kekhawatiran tentang masa depan. Ada perasaan ingin berjaga-jaga. Semua perasaan itu wajar, ayah dan ibu, namun jika dibiarkan, kekhawatiran justru bisa mencuri ketenangan hari ini. Belajar merasa cukup bukan berarti pasrah tanpa usaha. Merasa cukup adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, mengatur kebutuhan dengan bijak, membedakan mana yang benar-benar perlu dan mana yang bisa ditunda. Ketika orang tua bisa hidup dengan rasa cukup, ketergantungan pada anak pun berkurang dan hubungan keluarga menjadi lebih ringan dan hangat. Ayah dan ibu yang saya hormati, rasa cukup juga membantu menjaga harga diri. Ketika kita tidak terlalu sering meminta, anak-anak justru melihat orang tuanya sebagai sosok yang bijaksana dan kuat. Mereka akan memberi bukan karena terpaksa, tetapi karena cinta. Dan pemberian yang datang dari cinta selalu terasa lebih menenangkan di hati. Jika ayah dan ibu merasa obrolan ini bermanfaat dan ingin terus ditemani dengan cerita-cerita yang menenangkan seperti ini, silakan tekan tombol like atau tetap bersama di channel ini. Kehadiran ayah dan ibu di sini adalah penguat bahwa kita sedang belajar bersama untuk menjalani usia senja dengan lebih tenang, cukup, dan penuh syukur. Ayah dan ibu yang saya hormati, hubungan antara orang tua dan anak sejatinya dibangun dari kasih sayang, bukan dari hitung-hitungan materi. Namun seiring bertambahnya usia, hubungan ini kadang berubah pelan-pelan. Bukan karena cinta berkurang, tetapi karena kondisi hidup yang juga ikut berubah. Orang tua mulai merasa butuh, anak mulai memiliki banyak tanggung jawab, dan disitulah perasaan menjadi lebih sensitif. Ada cerita ringan yang mungkin terasa dekat. Seorang ibu berkata, "Kalau anak datang saya senang, tapi di hati kecil saya selalu takut nanti dia merasa saya berharap sesuatu." Padahal yang diinginkan sang ibu hanyalah kebersamaan, duduk sebentar, bercerita ringan, atau sekadar mendengar kabar. Sayangnya, kekhawatiran tentang uang seringkali membuat niat baik itu terhalang.
Ketika hubungan orang tua dan anak terlalu sering diwarnai dengan urusan materi, tanpa disadari kedekatan batin bisa tergeser. Percakapan menjadi singkat, pertemuan terasa canggung, dan rindu tidak lagi terucap dengan bebas. Bukan karena tidak sayang, tetapi karena masing-masing menjaga perasaan dengan caranya sendiri. Situasi seperti ini sering terjadi, namun jarang disadari. Ayah dan ibu yang saya hormati, banyak anak sebenarnya merindukan orang tuanya apa adanya. Mereka ingin pulang tanpa rasa takut ditanya soal uang. Mereka ingin bercerita tentang lelahnya bekerja, tentang anak-anak mereka, tentang hidup yang sedang dijalani. Ketika orang tua mampu menahan diri untuk tidak selalu mengaitkan pertemuan dengan bantuan materi, ruang percakapan pun menjadi lebih luas dan hangat. Hubungan tanpa beban materi memberi kesempatan bagi cinta untuk tumbuh kembali dengan alami. Orang tua merasa lebih tenang, anak merasa lebih nyaman. Ketika bantuan memang diperlukan, anak akan lebih mudah memberi karena tidak ada tekanan sebelumnya. Semua mengalir dengan lebih ikhlas dan saling memahami. Melalui segmen ini, semoga ayah dan ibu bisa melihat bahwa menjaga hubungan tanpa beban materi adalah salah satu hadiah terbaik bagi keluarga. Kedekatan hati, tawa kecil, dan doa yang tulus seringkali jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Mari kita lanjutkan ke segmen berikutnya dengan hati yang semakin lapang. Ayah dan ibu yang saya hormati, di usia senja ini, harapan kita sebenarnya tidak lagi rumit. Kita tidak lagi bermimpi terlalu tinggi, tidak lagi mengejar banyak hal. Yang kita inginkan seringkali sederhana saja, yaitu hidup yang tenang, hati yang damai, dan hari-hari yang bisa dijalani tanpa terlalu banyak beban pikiran. Harapan seperti ini sangat wajar dan sangat manusiawi. Ada cerita ringan yang mungkin terasa dekat. Seorang ayah berkata, "Sekarang saya tidak minta apa-apa. Asal sehat, bisa jalan sendiri, dan masih bisa berdoa dengan tenang." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di dalamnya tersimpan kebijaksanaan yang dalam. Di usia senja, ketenangan seringkali jauh lebih berharga daripada apapun yang bersifat materi. Ketika orang tua tidak lagi sering meminta uang kepada anak, harapan hidup pun berubah arah. Bukan lagi berharap pada bantuan, tetapi berharap pada ketenangan batin. Berharap hubungan dengan anak tetap hangat, tanpa rasa sungkan. Berharap hari-hari bisa dijalani dengan rasa cukup, tanpa perasaan takut akan masa depan. Harapan seperti ini justru membuat hati terasa lebih ringan. Ayah dan ibu yang saya hormati, anak-anak sebenarnya pun memiliki harapan yang sama. Mereka ingin melihat orang tuanya tenang, tidak terbebani, dan tidak merasa rendah diri. Ketika orang tua mampu berdiri dengan sikap yang bijaksana, anak akan merasa lebih tenang dalam menjalani hidupnya. Hubungan pun menjadi lebih seimbang, saling menguatkan, bukan saling membebani. Harapan di usia senja juga tentang menerima kenyataan dengan lapang, bahwa hidup memang berubah, bahwa kekuatan fisik tidak seperti dulu, bahwa peran kita mungkin tidak lagi sama. Namun semua itu tidak mengurangi nilai diri sebagai orang tua. Justru disinilah kebijaksanaan tumbuh, dari kemampuan menerima hidup apa adanya dengan hati yang tenang. Jika ayah dan ibu merasa obrolan ini menenangkan dan ingin terus ditemani dengan cerita-cerita hangat seperti ini, silakan tekan tombol like atau ikuti channel ini. Kehadiran ayah dan ibu di sini bukan sekadar menonton, tetapi menjadi bagian dari obrolan yang saling menguatkan agar usia senja bisa kita jalani dengan lebih damai dan penuh harapan. Ayah dan ibu yang saya hormati, jika kita menengok kembali obrolan dari awal hingga segmen ini, sebenarnya kita sedang berjalan pelan-pelan menyusuri satu hal penting dalam hidup di usia senja, yaitu tentang ketenangan hati. Kita berbicara tentang kebutuhan, tentang perasaan, tentang hubungan dengan anak, dan tentang harapan yang sederhana namun bermakna. Ada cerita ringan yang mungkin mencerminkan semua pembahasan kita. Seorang ibu berkata, "Sekarang saya lebih memilih hidup sederhana, asal tidak membuat anak terbebani dan hati saya tenang." Kalimat ini terdengar singkat, tetapi menyimpan keputusan besar di dalamnya. Keputusan untuk menjaga hubungan, menjaga harga diri, dan menjaga batin agar tetap ringan di usia yang sudah tidak muda. Kita sudah belajar bahwa meminta uang kepada anak bukan selalu soal benar atau salah. Lebih dari itu, ini soal cara dan dampaknya. Tentang bagaimana permintaan yang terlalu sering bisa mengubah suasana hati, menimbulkan rasa sungkan, bahkan tanpa sadar menciptakan jarak. Semua ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami dengan hati yang jernih.
Ayah dan ibu yang saya hormati, usia senja adalah waktu untuk merapikan perasaan, melepaskan beban yang tidak perlu, menerima keadaan dengan lapang dan memelihara hubungan dengan cara yang lebih bijaksana. Ketika orang tua memilih untuk tidak terlalu bergantung secara materi, sesungguhnya orang tua sedang memberi hadiah besar bagi anak, yaitu ketenangan dan rasa aman dalam hubungan. Banyak orang tua merasa khawatir tentang masa depan. Takut kekurangan, takut sakit, takut menyusahkan. Semua ketakutan itu wajar. Namun dengan hidup lebih sederhana, mengatur kebutuhan, dan menjaga komunikasi yang sehat, perlahan rasa takut itu bisa digantikan oleh rasa percaya. Percaya bahwa hidup akan dijalani satu hari demi satu hari dengan cara yang terbaik. Melalui segmen ini, semoga ayah dan ibu bisa merasakan bahwa setiap pembahasan yang kita lalui bukan untuk membebani, melainkan untuk menenangkan. Kita sedang belajar menerima hidup dengan lebih lembut, menjaga hubungan dengan lebih bijak, dan mempersiapkan hati untuk penutup obrolan ini di segmen terakhir dengan rasa syukur dan ketenangan. Ayah dan ibu yang saya hormati, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung obrolan panjang ini. Dari awal hingga akhir kita berbincang pelan-pelan tentang hidup di usia senja, tentang perasaan orang tua, tentang hubungan dengan anak, dan tentang bagaimana menjaga hati agar tetap tenang. Terima kasih sudah menemani sampai sejauh ini. Dengan kesabaran dan ketulusan hati, kita memulai obrolan dengan memahami bahwa niat orang tua selalu baik. Tidak ada orang tua yang ingin menyusahkan anaknya. Namun kita juga belajar bahwa di usia senja, menjaga ketenangan batin dan harga diri menjadi sangat penting. Meminta uang kepada anak, jika tidak disikapi dengan bijak, bisa membawa beban perasaan, baik bagi orang tua maupun bagi anak, meski tidak pernah diucapkan secara langsung. Kita juga sudah berbicara tentang rasa sepi, tentang rindu yang sering dipendam, tentang keinginan sederhana untuk didengar dan ditemani. Kita belajar bahwa hubungan orang tua dan anak akan terasa lebih hangat ketika tidak selalu diwarnai oleh urusan materi, bahwa kebersamaan, doa, dan perhatian seringkali jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Ayah dan ibu yang saya hormati, usia senja bukanlah masa untuk merasa rendah diri. Justru di usia inilah kebijaksanaan tumbuh dengan tenang. Dengan hidup lebih sederhana, belajar merasa cukup dan menerima keadaan dengan lapang, hati perlahan menjadi lebih ringan. Ketika orang tua mampu berdiri dengan tenang tanpa banyak tuntutan, anak pun akan memberi dengan cinta, bukan karena rasa terpaksa. Semoga melalui obrolan ini, ayah dan ibu bisa menemukan sudut pandang baru. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, bukan untuk menyesali masa lalu, tetapi untuk menjalani hari-hari ke depan dengan lebih damai. Satu hari demi satu hari, dengan langkah kecil, dengan hati yang lebih tenang, dan dengan hubungan keluarga yang tetap hangat. Jika ayah dan ibu merasa video ini bermanfaat, menenangkan, dan terasa seperti teman berbincang di waktu luang, silakan tekan tombol subscribe. Bukan sekadar tombol, tetapi agar kita bisa terus saling menemani melalui obrolan-obrolan hangat seperti ini. Insya Allah channel ini akan terus menghadirkan cerita, nasihat lembut, dan pengingat kecil agar usia senja bisa dijalani dengan penuh ketenangan dan rasa syukur. Terima kasih sudah mendengarkan dengan sepenuh hati. Semoga ayah dan ibu selalu diberi kesehatan, ketentraman, dan kekuatan dalam menjalani hari. Sampai kita bertemu lagi di obrolan berikutnya. Jaga hati, jaga kesehatan, dan tetaplah merasa berharga.